seorang murid itu ya harus menjadi muttabi' kepada gurunya, bukan muqallid. Tahu bedanya muqallid dengan muttabi'? Muqallid itu mengikuti pendapat orang lain tanpa tahu istimbat hukumnya dari mana. Itu muqallid. Atau biasa kita gunakan kalimat taklid buta. Tapi kalau muttabi' itu adalah orang yang mengikuti pendapat orang lain karena dia tahu istimbat hukumnya dari mana. Makanya dia ikuti, gitu loh. Jadi saya mukolid atau apa? Kira-kira Gus. Kalau saya nggak percaya gitu bos. Ya kalau kamu nggak percaya kepada Ba'alawi, alasan kamu apa? Alasan saya logika saya yang bermain Gus. Logika saya mengatakan bahwa satu memang secara historis tidak ada kitab yang mengatakan yang dikatakan oleh Gus Hasan sendiri, yang saya sering simak itu yang dikatakan oleh Kiai Iman sendiri, tidak ada secara historis yang mengatakan bahwa Imam Ubaidillah itu adalah anaknya putranya dari Ahmad bin Isa, kan seperti itu. Tidak ada kan, walaupun saya Ya tidak berarti tahu kan kitabnya berarti kan kamu kekuatan. berarti kan kamu muttabi kepada pendapatnya Kiai Imad toh? Oh gitu ya. Jadi saya termasuk golongan mutabi ya. Tapi nggak apa-apa saya ketika berbeda dengan guru saya seperti itu. Loh, kamu paham enggak maksud saya tadi itu ya? Seorang murid itu harusnya muttabi, bukan muqallid. Oke. Gitu loh. Apa itu? Macan ngamuk, orang mudeng sih. Jadi Jadi kita sebagai santri itu harus pahami dulu apa sih bedanya muqallid dengan muttabi' gitu loh. Nah, kalau kita sudah tahu bedanya muqallid dengan muttabi', maka tidak akan ada pertanyaan seperti sampean tadi itu, gitu loh. jelaskan Gus, apa itu muqallid sama mutabi? Saya Sudah tadi di depan. udah paham Kang Husni? Iya, insya Allah paham apa yang dijelaskan di sini. Enggak muqallid sama mutabi. Belum paham itu. Bentar. Belum paham. Interupsi. Iya. Yang jelas Gus. Interupsi. Muqallid sama Mohon Gus mutabi. Mohon Gus Hasan, jangan turunkan derajat kami. Tadi Gus Hasan, tadi sebut kita sebagai santri. Oh, itu saya interupsi. Jangan turunkan derajat kami. Kami ini muhibbin, bukan santri. Jadi kami itu tidak senang ketika disebut santrinya. Sebut saya Itu kamu. penurunan derajat. Karena bagi kami itu jangan sebut santri, sebut muhibbin habib, itu lebih senang gitu Gus Hasan. Yo, sakarepmu wis nggak coro terus. Gimana sih disebut santri habib? Saya kurang apa? Udah habis duit nggak sih? Masa masih disebut santri? Muhibbin dong, biar kerenan dikit. Kang Faku, nggak gitu loh. Maksudnya Kang Husni tadi pertanyaannya minta penjelasan Gus Hasan itu apakah saya itu su'ul adab jika tidak sama pendapatnya dengan guru saya. Seperti itu Kang Husni. Iya, kalau Jadi santri begini. kan nggak sul adab, kalau muhibbin sul adab gitu maksudnya. Nah, itu bedanya kita. Kalau kamu jadi muhibbin, kamu suul adab jadinya. Padahal begini, Imam Malik dan Imam Syafi'i itu pernah beda pendapat. Yang mana kata Imam Malik, cukup bertawakal kepada Allah dan mengerjakan apa perintah Allah, rezeki itu akan datang sendiri. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak, harus usaha, harus kerja keras.
Nah, apakah itu suul adab kepada Imam Malik? Ya enggak, karena mereka sama-sama punya landasan dan punya data Bukan. landasan. Karena mereka guru dan santri, bukan guru dan Iya, muhyiddin. iya itu. Makanya memang kalau jadi muhibbin kan harus goblok, budek, muter-muter. Ini saya mau nanya, saya mau nanya, eh, apakah suul adab ini dipakai atau digunakan oleh para guru-guru agar si murid bukan lebih dari sekedar menghormati, bahkan mengkultuskan sepertinya. Kalau di kalangan pesantren, santri, kiai, murid yang lebih pinter daripada kiainya itu bangga. Tapi kalau di kalangan Habib ada murid yang pinter dari Habibnya, golil adab ente, golil adab. Iya, yang saya bingung kan harusnya guru itu kan mendidik muridnya agar lebih pintar dari dia, bukan malah pada saat mengkoreksi pun disebut sul adab gitu. Berarti kan sukses Itu mendidik ya. ajaran Habib ya seperti itu, ajaran Habib golil Itu adab. itu Golil kan adab. asumsimu Kang Santri. Ya enggak gitu Wah. juga lah. Wah, Ini loh Gus asumsi Hasan, lah. mohon maaf Gus Hasan. Jadi santri ya, atau Gus Hasan silahkan. Jadi kan gini, bahwa ala taro anal insan la yakfuru bil maksiyah wa inna ma yakfuru bistipa pihak. Hak di sini adalah al hurmat khairun minat ta'at. Jadi kita itu jangan berani-berani bersuul adab, menciderai, mengomentari, karena hormat itu luar biasa loh gitu kan. Hormat itu luar biasa karena seseorang tidak akan bisa menjadi seorang kufur dengan berbuat maksiat. Tapi kalau sedikit saja mengganggu kehormatan itu bisa kufur loh. Makanya yang nggak percaya saja habaib itu kufrun. Karena sudah nggak hormat, udah galil adab. Ayo jawab. Ya itu Atau ajarannya luruskan. Enggak, maksudnya atau luruskan nih kaidah ini tolong diluruskan sama Gus Hasan lah atau Kiai Santri. Al hurmat khairun minat taat. Ala taro anal insan la yakfuru bil maksiat wa inna. Ini maksudnya apa sih? Dalam koridor apa? Itu udah patah, ngapain diluruskan lagi, tambah patah lah. Bukan bengkok lagi, patah sudah itu. Ini sekarang Jangan pertanyaan Gus Hasan. ke Kang Husni Mubarok ini. Gimana Kang Husni? Apa sudah mendapatkan pencerahan dari apa yang dijawab oleh teman-teman? Ya, saya sebetulnya ya masih ragu, tapi ya sekarang udah agak mendingan, ragunya rada menurun gitu. Kemarin masih gimana ya, kalau saya berbeda dengan guru saya gimana ya. Karena memang asal mulanya itu saya itu memang termasuk orang yang sangat percaya, tapi kepercayaan saya itu tidak 100%. Saya 80% percaya. Kenapa? Karena 20% saya sisain. Kenapa? Karena saya melihat dari perilaku dan sikap-sikap beberapa habaib ya, beberapa habaib. Jadi saya juga tidak menafikan sangat banyak habaib, para habaib yang syekh, yang ilmunya luhur gitu ya, yang benar-benar berakhlak mulia banyak gitu kan. Saya tidak menafikan itu dan saya sangat menghormati itu, dan saya sangat menghormati para habaib juga gitu kan. Nah, yang saya ragukan itu ketika sebelum ada tesis Kiai Imad itu, kenapa ya kok cucu Nabi seperti itu, kasar, terus bahasanya juga arogan gitu kan, asik macem-macem lah. Terus yang jadi makin saya jungkir balik kepercayaan saya itu menjadi menurun itu ketika melihat di berbagai sektor gitu para habaib ini menyebar gitu. Ada di bagian politik, ada yang di bagian pembenci pemerintah, ada yang di bagian pro pemerintah, segala macam. Jadi seolah-olah, saya ini asumsi saya ya, seolah-olah
ini udah dipersiapkan gitu kan. Ini bukan 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 tuduhan, tapi seolah-olah gitu. Tapi ya saya nggak tahu ya, walau alam gitu. Ya jadi intinya mah ya, Ya. intinya saya masih ragu lah, masih ragu. Masih ragunya itu apa terhadap nasabah alawinya, apa terhadap tesisnya? Saya kan tidak begitu paham tentang kitab juga ya. Saya hanya bisa bukan bisa ya, tapi ya cuma bisa baca Al-Quran bisa lah. Cuman kalau bahasa kitab saya nggak bisa gitu kan. Saya ini hanya bermain di logika saya sendiri gitu ya. Bisa salah bisa benar gitu kan. Saya bermain di logika sendiri. Logika saya mengatakan bahwa setuju dengan apa yang dituliskan oleh Kiai Iman. Apapun itu harus berdasarkan historis gitu kan, harus berdasarkan bukti-bukti konkret gitu, bukti-bukti nyata yang mengatakan bahwa oh ini ada rentetannya gitu ya, dari mulai awal sampai ujung gitu kan. Ini kan terputus. Nah, makanya logika saya bermain bisa jadi ini bukan, tapi bisa jadi iya, bisa jadi ya karena ada hal yang lain, bisa jadi ini memang benar-benar ketuduhan Rasul atau Allah alam ya, saya nggak tahu gitu kan, mana yang benar mana yang salah. Tapi kecenderungan saya sekarang berbalik gitu, intinya seperti itu sih. Iya. Lebih cenderung pendapat Gus Hasan gitu kan, lebih cenderung pendapat Kiai Haji Imad gitu, seperti itu sih, lebih cenderung ke sana. Kira-kira Tuan, yang paling meyakinkan Anda berpahaman kepada tesis itu apa kira-kira? Yang paling meyakinkan Argun- saya Argumentasi yang apa? ya, argumentasinya satu, logikanya Nalar tidak ya. ada satupun historis atau risalah yang mengatakan bahwa itu tersambung gitu sampai dari awal sampai akhir gitu, dari misalkan dan ini kasusnya di Imam Ubaidillah sampai yang sekarang gitu kan. Yang satu, yang kedua ditambah lagi dengan teknologi pengetahuan DNA gitu kan. Nah ini kan menurut Pamiliti kan ini udah udah di grup-grup ya. Kalau ini grupnya keturunan Arab, ini grupnya keturunan misalkan Eropa, ini grupnya keturunan raja ini keturunan Yahudi kan gitu kan, udah di grup itu kan oleh Pamiliti itu. Nah ternyata setelah di tes DNA, apalagi saya melihat di Parasuka TV juga itu yang Habib Agus itu yang di tes DNA itu hasil haplogrupnya kan G, yang katanya walau alam itu benar atau tidak, itu termasuk haplogrup kelompok Yahudi Askenazi kan, seperti itu katanya. Tapi saya juga nggak tahu apakah itu benar dan tidaknya, saya tidak tahu dan saya tidak paham. Namun itu bisa masuk logika juga gitu kan. Kenapa? Karena untuk mengetahui silsilah seseorang itu sangat mudah mungkin dengan teknologi. Kita tinggal ambil aja ini keturunan Arab atau bukan mengambil langsung dari keturunan Nabi Muhammad secara langsung, tapi kita kelompokkan dulu, bisa jadi. Contohnya misalkan yang keturunan baginda Rasul kan haplogrupnya J1. Nah, yang J1 juga kan itu katanya belum tentu keturunan Rasulullah, tapi itu masih satu grup, itu masih keluarga bangsa Arab gitu kan. Apalagi, nah itu yang menjadi penekanan saya, kepercayaan saya menjadi menurun, apalagi yang haplogrupnya berbeda dengan J gitu. Yang J1 saja belum tentu keturunan Rasul, itu masih keturunan misalkan itu masih keluarga Rasul gitu kan, atau ketemunya katanya Dr. Sugeng mengatakan di Nabi Ismail katanya ya, ketemunya titik temunya itu di sana. Nah makanya ketika saya mendengar penjelasan itu, saya semakin menurun gitu kepercayaan saya. Betul. Oke Kang. Berarti gini Kang ya. Dari sisi manapun Kang Husni Mubarak menilai, mencermati, di situ telah menunjukkan bahwasanya nasabah alawi ini memang tidak tersambung, begitu kan Kang ya, dari sisi manapun. Betul. Ya oke. Kalau sekarang kita ada sisi nyapa filologi juga ya. iya ya.
Sekarang kita sapa guru kita dulu. Assalamualaikum Kiai. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gus Hasan kok diam aja? Males Kiai katanya. Oh, gimana? Lagi nggak mood. Lagi nggak mood. Karena ada Muhyiddin palsu di sini, 2 lagi. Muhyiddin palsu Kiai, yang dibela cucu palsu, semuanya palsu semua. Oke, ngereng Kiai, mungkin ada yang mau bisa panjenengan jelaskan kepada Kang Husni Mubarak biar menjadi tambahan pencerahan. Saya menyimak dari tadi, enggak, memang benar. Dianya itu, iya seperti itu. Jadi saya dulu kan awalnya juga masih ragu kan dengan tesisnya Ki Imam sama dengan Kang Husni Mubarak. Tapi setelah mentelaah kitab nasab, terus kitab sejarah, terus distorsi yang ada di Jauharus Syafaf juga yang gembor-gemborkan oleh Rumil Abbas itu Jauharus Syafaf. Terus memang juga saya pernah mendengar Minat Him Ali itu tentang dari perspektif filolog. Kalau memang tidak terkonfirmasi, tidak ada memang Ubaidillah itu ya. Terus saya akhirnya mengkaji kitab nasab, teori-teori nasabnya. Alhamdulillah ini sudah selesai. Ya, ini sekarang baru bikin daftar isi. Kalau bahasa Arabnya fihris. Daftar isi ada halaman 41 halaman. Dari 9 bab, 9 itu kan Wali Songo. 41 halaman itu adalah hitungan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kalau di sini yang sering didebatkan di komal-komal itu kan tentang jalannya mengisbat yang sering disampaikan oleh Gus Hasan. Terus yang banyak tidak tahu tentang ibtol, membatalkan nasab itu. Apakah membatalkan nasab itu sesuai setiap orang yang membatalkan nasab itu termasuk dalam hadis yang disampaikan baginda Nabi atau fil nasab? Apakah memang seperti itu? Nah, di buku saya ini disampaikan tidak semua to'an membatalkan nasab itu jelek. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Kan yang digembor-gemborkan oleh Wafi itu setiap majelisnya itu, bahkan kemarin ini hadir di Pamekasan. Kalau keimat ini masuk ke dalam hadis yang atau nufil ansab. Ini kan tidak dijelaskan. Ini kan membatalkan nasab ini bukan kali ini terjadi atau pertama kalinya ini terjadi, kan bukan. Dulu di Imam Ahmad bin Hambal juga dito'an, tapi dengan dalil dari ada kitab sezaman atau yang mendekati sezaman yang menyebut salah satu kakek ke-10 Imam Ahmad itu dalam syair-syair jahiliyah yang ditulis oleh Abdul Qais. Ini yang bisa mengisbatkan nasabnya Imam Ahmad. Terus yang kedua, At-Tabariyin ini di Makkah khutbah, tukang khutbah alim-alim semua. Di antaranya Imam Tabari yang punya tafsir itu. Ya, Tabariyin ini juga dito'an nasabnya, dibatalkan karena pongkol nasabnya itu yang tidak jelas. Dan sampai sekarang At-Tabariyin ini nggak dipanggil Sayyid atau Syarif. Kalau Habib kan punya mereka kan. Saya nggak nyebut Habib ya. Sayyid atau Syarif. Kenapa? Dibatalkan. Karena pongkol nasabnya itu ke Abdul Wahid. Abdul Wahid itu bin Husain. Sedangkan Husain tidak pernah terdeteksi punya anak namanya Abdul Wahid. Sama seperti Ubaidillah. Ini walaupun khutbah kiai alim di mana ya, tukang khutbah, tukang dakwah, alim ya menerima lah kalau nasabnya itu batal ya, karena pongkol nasabnya itu yang deteksi yang bernama Abdul Wahid itu.
Seperti itu. Ya sama dengan sekarang punya Ubaidillah ini yang tidak terdeteksi Ubaidillah ini bahwa Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Seperti itu teman-teman. Cuman kan mereka ini ngebet banget Kiai, pengen jadi cucu gimana ya. Nah, di buku saya juga itu di apa ya? Saya jelaskan ya, saya nukil-nukil dari kitab-kitab nasab. Di situ ada asalibul waddain, tujuan-tujuan para pembohong nasab itu, dan di situ nafasiyatul waddain, keinginan orang membohong nasab itu saya jelaskan di sana. Nah, jadi memang mereka itu kenapa ngebet? Ya tujuannya nafasiyat atau waddo ini tuh pingin disanjung, pingin dihormati, pingin disegani, ya pingin punya pangkat ini itu ya akhirnya ujung-ujungnya ya duniawi memang. Nah, saya jelaskan di situ. Jadi ciri-ciri nasab bohong, ciri-ciri pembohong nasab juga saya jelaskan agar nanti polemik nasab ini menjadi terang benerang gitu loh. Gitu. Ya. Terima kasih Kiai Ya atas penjelasannya. dari hurufat yang mereka sampaikan itu kan sudah ada tanda atau bukti kalau mereka itu sudah di sini ada aroma waddo, ada aroma pembohongnya. Terus iya, satu kaki Habib yang berdosa lebih mulia dari 70 kepala ulama yang bersorban, 70 kiai yang bersorban. Itu di mana? Istimbatnya dari mana? Ya. Dari Al-Quran atau dari hadis kah? Nggak ada. Siap. Ya hasil karangan Kiai, boleh saya kasih ngalungan pertanyaan. Sejauh mana Kiai meneliti? Apakah Kiai sudah meneliti apakah Faqih Muqaddam itu ada apa enggak sih dari literasi kajian pustaka? Ya belum sampai ke sana saya. Saya masih ke UB. Ya, masih ke UB dan gimana Kiai? Monggo. Mengingat begini Kiai, Faqih Muqaddam ini waduh, masya Allah, kalau sosok yang luar biasa Kiai gitu kan. Tapi seringkali diceritakan beliau itu yang begini, yang begini, yang begini. Hanya saja orang yang luar biasa ini kok tidak ada apa namanya ya, pertama karangannya atau kutipan daripada ulama-ulama di masanya bahwa Faqih Muqaddam itu ABCD gitu kan. Kok nggak ada, justru ada riwayat itu setelah jauh masa daripada beliau itu. Apakah itu nanti akan jadi penelitian Kiai juga terkait eksistensi keberadaan Faqih Muqaddam yang masyhur besar itu apa bagaimana? Yang saya teliti sekarang, kan saya juga mau bikin buku khurafat ya. Jadi Israiliyat wa khurafat ba'alawiyah. Israiliyah wa khurafat ba'alawiyah. Jadi mirip apa ya, khurafatnya Bani Israel ini dengan khurafatnya Ba'alawi ini mirip. Nah, yang saya kaji sekarang di Faqih Al-Muqaddam itu katanya dauhnya Faqih Al-Muqaddam itu ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Ya. Nah, ini saya di tingkatan para wali sama persis dengan tingkatannya Nabi Muhammad di para nabi. Wah, ini pembohong yang besar ini. Kalau memang ini memang ratunya wali seperti baginda Nabi, rajanya Nabi, mana atharnya, bekas-bekasnya, mana? Kok nggak ada bekas-bekasnya, nggak ada cerita-ceritanya, hanya main kata-kata dan kalimat-kalimat bohong untuk seolah-olah dia itu adalah paling mulianya orang wali. Atharnya tidak ada. Iya. Manakibnya pun tidak ada. Iya. Berarti ini kan berita bohong. Kalau memang tidak ada seperti itu. Kalau cerita ada Kiai, kalau manakib ada, manakib tentang Faqih Muqaddam ada, Iya, hanya tapi kan saja. dibuat oleh mereka. Nah Iya. itu. Yang membuat siapa? boleh bertanya? Monggo. Kalau bicara